Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya Yaya yang saya hormati dan saya muliakan, mohon maaf sebelumnya, yang ingin saya tanyakan definisi atau batasan seperti apa dari sifat menggunjing itu. Misalnya apakah kita diperkenankan membicarakan seorang atau seorang tokoh yang jelas-jelas dia melecehkan, menghina syariat Islam, merendahkan Rasul, menyebarkan pemahaman sesat, apakah itu diperkenankan? Sekian, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah menggunjing. Menggunjing adalah menyebut kejelekan seseorang, menyebut tentang seseorang yang orang itu kalau dengar pasti tidak suka. Dan memang itu benar terjadi. Ada seorang pernah berzina atau mabuk atau melakukan kesalahan. Lalu kita sebut, kita ngomongin si fulan begini loh, si fulan berzina loh. Biarpun benar, justru yang namanya menggunjing, kita tahu dia melakukan kejahatan, tapi kita ceritakan itu menggunjing. Makanya jangan sampai kita ngomongin orang berzina, selingkuh dan sebagainya, naudzubillah. Jangan kotori mulut kita dengan perilaku yang telah salah. Kalau ada orang melakukan kejahatan ini seperti zina, mabuk, kita doakan semoga Allah mengampuninya dan memberikan kesadaran. Jangan kotori lidah. Dan menggunjing sendiri tidak kalah dosanya dengan zina itu sendiri. Kalau yang kita gunjing orang zina. Cuman kadang orang itu masya Allah, loh itu kan benar terjadi. Ya itu yang namanya menggunjing. Kalau tidak terjadi namanya buhtan, fitnah. Fitnah plus. Jadi kalau itu dosanya lebih gede lagi. Ini ya. Jadi kalau memfitnah, ada orang kadang-kadang bukan menggunjing, fitnah, hanya mendengar informasi saja langsung disebarkan. Padahal belum benar. Wah ini jahat lagi nih manusianya. Naudzubillah. Nanti dihubungkan dengan masalah share tadi itu. Nah ini masalah menggunjing. Adapun yang boleh digunjing ada ahli bid'ah, orang yang betul merendahkan syariat Nabi Muhammad dan sebagainya. Oh itu boleh diomongin agar orang tahu dan waspada. Berbeda. Akan tapi dengan bukti dong, mulai dari bukunya atau kita dengar ucapannya dan kita tidak salah paham dan seterusnya. Atau memang dia masyhur dengan keanehannya itu, suka bid'ahin orang atau suka merendahkan syariat. Tidak bid'ahin orang juga, akan tapi dia sudah biasa dengan meremehkan syariat, main-main syariat. Kalau sudah orangnya model semacam itu, ya boleh disebutkan demi keamanan umat. Cuman ada kaidah di dalam menyampaikan sendiri, ada ini bab lain. Permasalahan masyarakat kita, masyarakat yang sangat awam, kebanyakan masyarakat yang sangat awam, tidak semuanya. Sehingga orang awam itu ternyata orang yang sangat baik hati, sangat polos. Dan ini kemudahan dari Allah dengan kepolosan hati itu menjadikan orang itu imannya sebenarnya mudah. Asalkan ketemu imam yang benar. Mau dibawa kemana saja oke. Masuk surga langsung blend masuk tuh. Dan kondisi masyarakat semacam ini berpegang kepada orang yang dianggap besar selama ini. Apakah ulama, tokoh. Dan dia mencintai. Sehingga subhanallah dia tidak ngerti ulahnya tokoh ini di media, di televisi, ini nggak ngerti karena orang awam ini polos paling ya hanya dengar tentang seorang tokoh lalu dia mencintai karena selama ini diajarkan mencintai ulama. Lihat, masya Allah, bersih hati orang awam ini, ahli surga orang awam itu enak. Sehingga tokoh-tokoh yang katanya mencaci Islam, merendahkan Islam tuh ini nggak ngerti, orang-orang itu nggak ngerti itu siapa. Lah kok tiba-tiba saya menyebut tentang orang itu di kalangan orang yang nggak ngerti, maka saya akan jadi perang musuh dengan orang. Tapi dalam sisi ilmiah misalnya di kalangan anak kampus atau anak-anak pelajar yang memang membicarakan tentang ilmunya, dia harus jelaskan dengan gamblang. Tapi kalau tiba-tiba saya nyebut di forum semacam ini sementara orang nggak ngerti permasalahannya apa sih, ya nggak ada perlunya. Cuman kita berambu-rambu tentang pemikiran. Kalau sudah merendahkan Nabi Muhammad, merendahkan syariat Nabi Muhammad, itu adalah jelas keluar dari iman.
Paling rendah adalah fasik yang tidak boleh kita ikuti, biarpun jubahnya lebih gede dari jubah saya. Ya, tapi ini ada saat tertentu, misalnya Anda yang telah mengetahui pemikiran orang tersebut tanya kepada kami, langsung tutup poin, batil, salah dan sebagainya, bukan menggunjing, karena demi menjelaskan agar Anda tidak ke bawah. Tapi kalau saya harus cerita kepada orang awam yang tidak mengerti, orang awam tidak mengerti tentang pemikiran itu, dan alhamdulillah sudah lebih enak tidak ngerti. Enak tidak ngerti itu. Lebih enak selama ini sholat fardu wajib, duhaan sunnah, nyaci Nabi Muhammad keluar dari iman, sudah selesai, nggak ada. Makanya kalau dari nyaci Muhammad ngangkat pedang, orang awam tuh jangan macam-macam. Kalau orang ganggu Nabi itu bisa ini sudah enak. Tapi mereka itu sebenarnya kalangan pemikir, yang dirusak kalangan pemikir, sok berpikir, sok cerdas. Itu bahlul dikemas dengan gaya cerdas tuh. Pemikiran merendahkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan guyonan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, contoh saja misalnya. Kalau sudah ada sunnah Nabi dan diajarkan Nabi, jangan ada yang berani meremehkan. Kalau Anda tidak bisa melakukan, katakan saya tidak bisa melakukan ya Rasulullah. Makan dengan duduk adalah adab yang diajarkan Nabi. Kalau suatu ketika Anda makan dengan berdiri, tinggal mengatakan saya belum bisa duduk ya Rasulullah. Tidak usah mengatakan nggak ada sunnah-sunnahan gitu. Oh, kok ngomong gitu? Akhirnya ini kita mendengar apa orang saya tidak tahu kiai mana, ustadz mana Anda. Mungkin ada yang sering lihat saya di Facebook, di mana di WA, cuman saya itu paling nggak seneng begitu, mabuk saya membacanya tuh. Apalagi kalau sudah masuk grup, ya, ada kita masukkan grup ustadz itu kalau bacanya itu mungkin 2 jam nggak beres tuh kalau diikuti semuanya. Lebih baik baca kitab saya. Makanya saya kalau sudah ingin masuk grup tak baca nih, tidak ngerti berita macam-macam, sudahlah ngabisin waktu. 2 jam baca WA ini, wah alim semuanya kalau mau belajar setiap hari 2 jam ini ibu-ibu ini. Cuman paling betah baca WA ini kan, ya, makanya nggak pinter-pinter. Coba belajar buku 2 jam sehari, waduh ustazah semuanya, ustadz semuanya. 2 hari baca kitab 2 jam, serius. Tapi baca WA, masya Allah rajin. Nah kemudian ada yang bicara tentang ada suatu ketika, Buya, bagaimana ada orang kok merendahkan syariat, misalnya kayak ngomong jilbab adalah tradisi Arab, sampai ngomong apa ini, barisan sholat. Barisan sholatnya adalah tradisi Arab, bukan dari Nabi SAW. Atau siapa yang ngomong, Anda tidak tahu. Pokoknya kalau ada orang ngomong gitu, oh ini keblinger, bablas itu. Tidak tahu siapapun orangnya, biarpun bapak saya, ponakan saya, atau adik saya, atau anggap saja guru saya, ya jelas salah. Nggak tahu, udah usah sebut namanya. Ya, kan? Jadi kalau orang masalah mengatur barisan dari sholat katanya bukan sunnah Nabi SAW, tapi ini kebiasaan Arab jahiliyah. Orang Arab sholat jamaah, aneh bener. Orang Arab nggak sholat jamaah. Nggak ada orang jamaah, orang Arab sholat jamaah pakai barisan. Aneh bener nih. Dan katanya, kata ini orangnya ilmiah Buya. Bukan ilmiah ini. Mana ilmiah? Biarpun alim kayak apa, nggak ada ilmunya menjadinya. Karena sederhana di permasalahannya, nggak tahu siapa orangnya. Memang kadang kita berlebihan, jenggot direndahkan ada ya. Kita ini kadang-kadang ini berlebihan urusan, gara-gara yang sering pakai jenggot sama celananya di atas lutut itu suka membid'ah-bid'ahkan. Akhirnya ngomong kalau ngerendah, jauh si jenggot dan celana cingkrang. Jangan merendahkan jenggot. Kalau tidak berjenggot ya diem saja sudah. Jenggot sunnah Nabi hakikatnya. Dan jumhur ulama mengatakan bagi yang punya jenggot haram untuk dipotong. Khilaf dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini adalah hukum syariat. Harus kita akui kebenaran, biarpun di tangannya orang yang suka membid'ahkan, tawasul bid'ah, maulid bid'ah, jaga jenggotnya, alhamdulillah dia masih mau jaga jenggot. Kalau dia sombong dengan jenggotnya, urusan dia dengan Allah. Tapi ente gak jenggotan, jangan mencaci maki orang pakai jenggot. Sebab Rasulullah pakai jenggot. Ada ini, jangan main-main lah tentang syariat Nabi SAW. Apalagi masalah barisan sholat. Ada 17 hadis tentang merapatkan barisan. Mulai dari sawu sufakum fa inna tasawwata bam sholat, hadis sahih. Kemudian ada Imam Muslim juga meriwayatkan, la tusawwuna sufufakum, engkau luruskan barisanmu, atau Allah yukhalifanallahu baina wujuhikum, Allah akan jadikan porak-porandakan. Dalam riwayat la yukhalifanallahu baina qulubikum, dalam riwayat la tuqimunna sufufakum, kau tegakkan barisanmu. Macam-macam riwayat Nabi ngomong. Ini bukan dalam irama cerita tentang Arab jahiliyah misalnya.
direndahkan juga. Bahkan Nabi mengatakan kalau sampai ada renggang nanti setan di situ. Sampai katanya guyonan, ya saya malah ngajak sholat setannya, sholat saya. Contoh ini, Anda tidak ngerti orangnya siapa. Ada surat, ada orang ngomong begini, sering nih, ini sholatnya ada nih Buya, ada sampai ngajak sholat, sampai setan sholat dengan saya. Wah, lebih hebat dari Nabi SAW ini. Biasanya karena sering guyon tentang syariat Nabi SAW. Jangan main-main tentang syariat Nabi SAW. Makanya saya tidak pernah menyebut nama seseorang dalam diskusi khusus. Karena apa? Ibu pun tidak ngerti kalau saya ngomong ini. Saya pun tidak ngerti siapa orangnya, kan begitu. Ibu juga nggak ngerti kan? Pokoknya kalau ada orang ngomong begitu pasti salah. Biarpun kok besok Buya Yahya ngomong gitu, na'udzubillah, jangan sampai ya. Itu jangan dipercaya sudah. Pasti sesat sudah. Tinggalkan majelisnya sudah. Kalau saya sudah merendahkan syariat Islam, kok diingatkan saya nggak mau, nggak usah repot-repot. Dengar nih semua nih di media ini, televisi Al-Bahjah online, ngelihat semuanya. Kalau saya merendahkan syariat Islam, tolong segera ingatkan. Mungkin saya kepleset, mungkin saya tidak sengaja, tinggal saya insaf, astagfirullahaladzim, selesai. Tidak usah saya membela kesalahan saya. Kalau saya membela kesalahan saya, sudah tanda kesombongan. Sudah tidak usah berguru dengan orang yang sombong sudah. Kalau saya diingatkan, sudah selesai. Makasih. Dan subhanallah, saya mendapatkan ilmu banyak yang mengingatkan saya. Kadang bukan seorang alim, bukan ustadz, adalah seorang anak santri, bahkan seorang jamaah yang datang kepada kami dan mengingatkan. Sehingga kalau ada perubahan omongan kami itu biasanya kalau diingatkan orang, loh, saya manusia biasa. Tapi berusahalah kita untuk mengagungkan syariat Nabi SAW. Nah, kalau orang yang semacam itu boleh disebut dalam forum tertentu. Kalau disebut di sini pun bukan haram, tapi takut orang salah paham menjadi benci ulama. Karena pemikirannya tidak diketahui orang awam ini. Isyarat yang ditanyakan tadi, sekarang ada Islam ngaco kan? Rendahkan syariat Nabi Muhammad. Kalau disebut tokohnya A, B, C, D, sementara ibu, bapak selama ini dikenalkan dengan ulama-ulama, dan itu fotonya ada di rumah saya, barangkali begitu. Lah kok dicaci sama Buya Yahya? Nah, bubar pengajiannya nanti. Sekarang kita pakai kaidah. Tidak penting orangnya siapa saja, pokoknya yang merendahkan syariat Nabi Muhammad harus kita tinggalkan sudah. Nggak harus kita tinggalkan. Selesai. Sekarang upaya menjauhkan kita dari Nabi Muhammad bermacam-macam cara. Baik itu menggunjing orang ahli bid'ah adalah halal, agar orang tahu bahwasanya itu adalah ahli bid'ah. Bahkan sebagian mengatakan wajib pada saat tertentu. Kapan itu? Kalau seandainya orang-orang yang disebut itu misalnya kok kiprah di kampung ini, misalnya tidak tahu orang mana itu, seandainya di masjid ini pasti saya sebut. Agar jauh, tapi orang-orang itu kan tidak masuk di masjid ini. Nggak ada perlunya kita membuat permusuhan, nggak ada perlunya. Tapi hak kebenaran disampaikan dengan benar. Baik, itu masalah menggunjing orang yang berbuat zalim karena kita ingin lepas dari kedolimannya. Ada orang berbuat zalim kepada kita, misalnya kita ingin minta tolong, kalau tidak cerita ya nggak bisa dong. Nah, kedoliman. Atau orang yang sudah tidak malu dengan kemaksiatannya. Setiap pagi ngomong, aku semalam berzina. Oh, enggak, rendah perempuan itu. Dia perempuan rendah. Atau laki-laki. Jadi orang yang sudah tidak malu dengan kemaksiatannya, maka sudah dia sendiri telah merendahkan. Tapi kalau orang masih menyembunyikan kemaksiatannya, haram. Suatu ketika ini ada orang tuh sok jadi juru dakwah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Suatu ketika ngelongok ke pagernya tetangga, ngelihat tetangganya itu lagi mabuk, turun ngadu ke Khalifah Umar bin Khattab. Mabuk sambil sama perempuan atau apa gitu, sampai ke Sayyidina Umar bin Khattab. Bagus, diambil nih. Ente yang di rotan. Ngapain ente ngelongok-ngelongok tetangganya orang? Ente sudah salah. Pengen tahu dosanya orang. Di rotan malahan dia. Nggak boleh kita pengen tahu dosanya orang itu, nyari-nyari itu nggak boleh. Ente yang di rotan. Dia sudah sembunyi, ente cari-cari. Ngapain ya? Orang sembunyi itu orang malu kepada manusia dan insya Allah malu kepada Allah. Ente malah melongok-melongok. Dihukum tambahan. Nggak perlu kita mencari-cari aibnya orang, tahu. Buka HP-nya temennya, fudul.
bawa wajah diarenya paling ada. Memang orang punya penyakit begitu ya, kalau sudah ke orang pergi, ini setan itu, iblis itu pakai kerudung iblisnya. Ada model kayak gitu, pengen tahu terus. Naudzubillah, ada busuk. Kita perlu menjadi orang, biarpun itu ada di hadapan kita, kalau takut ada sirnya, takut ini ada tulisan rahasia, aku tidak boleh membacanya. Kita selalu berdoa, ya Allah tutuplah aib orang lain dari mata kami. Saya pengen lihat, ya Allah. Sudah, itu doa. Lah kok nyari-nyari? Ini kan bahlul namanya. Nyari-nyari, diare. Kalau temannya pergi, lemarinya dibuka, ada apa ya? HP ini. Sampai bisa paham. Ada di HP-mu. Loh, kok tahu? Kapan kamu tahu? Ente yang perlu dirotan, kata Umar bin Khattab tadi ini. Nggak perlu kita mencari-cari kesalahan orang, nggak perlu kita melihat-lihat kesalahan orang. Kita pengen, ya Allah tutuplah aib orang lain dari mata kami, ya Allah. Nggak pengen lihat, ya Allah. Bahkan kalau tiba-tiba saya ngelihat, jadikan saya melupakan, ya Allah, agar saya tidak pernah menggunjingnya lagi. Repot orang tahu itu. Sehingga ada kisah wali yang namanya kasyaf. Kasyaf itu bisa ngelihat apa yang dilakukan orang. Jangan dianggap tuh para wali itu bangga, itu nangis mereka, ya Allah tutup, saya pengen jadi biasa saja. Dan kelihatan ini zina, ini mabuk, ini pusing dia. Cuman ada orang bangga, kasyaf ya. Wah, muka kasyaf ini, orang kasyaf. Wali sendiri martabat kasyaf itu paling takut di situ. Godaan paling besar di saat dikasyaf, dibuka oleh Allah, melihat ini. Wah, ini fitnah. Dan bisa saja itu bukan kasyaf yang sesungguhnya, setan menghiasi seolah-olah kasyaf. Melihat, oh ini kemarin berzina, ini. Dan kalaupun betul orang itu berzina, apakah boleh disebutkan? Jangankan kok dengan kasyaf, melihat sendiri pun nggak boleh. Lalu apa gunanya kasyaf saat itu? Dalam dunia perwalian ini, bab tasawuf ini, ternyata kasyaf itu adalah satu marhalah. Kalau orang bangga dengan kasyaf, hilang, tidak jadi wali lagi. Itu justru kasyaf itu ujian, bukan untuk dibanggakan. Kasyaf itu ujian yang sangat besar bagi para kekasih Allah. Bagaimana melihat aibnya orang. Aduh, Allah. Berat ini. Kalau dia sudah berkata, biarpun itu pezina, datang kepadanya, kalau dia dihormati, disayang, dan seterusnya, sampai tidak nyebut ke siapapun. Nah, ini sampai. Oh, kadang, ini kepalanya babi, kepalanya ini. Oh, ada. Ini kan tidak boleh disebutkan depan orang. Kadang-kadang bohongan lagi, sok kasyaf-kasyafan. Oh, ente gitu ya? Ente kemarin di mana ente? Ngarang gitu. Ente pergi kemana kemarin? Karena pertanyaan kemana? Ke pasar. Makanya jangan sering-sering pasar. Wah, kasyaf. Bohongan dia, ada kasyafnya. Dunia wali palsu itu banyak macam-macam. Dunia wali dusta. No.